Ini day cream yang ngaku-ngaku ada SPF-nya itu beneran ada perlindungannya nggak sih? Oilnya ganggu banget, kalau aku make upan tuh kayaknya malah jadi berminyak banget. Michi, masih pada suka nanya, kira-kira kalau sebelum make upan itu perlu nggak sih pakai skincare? Bagusnya skincarean nggak ya? Jawabannya perlu dan perlu banget malah. Apalagi kalau misalnya kalian kira ya, kalau misalnya make up yang kelihatannya flawless, terus make up yang kelihatannya simple banget, like a second skin. Kalian pikir tidak perlu pakai skincare? No, justru itu tuh perlu banget pakai skincare yang tepat supaya make upnya jadi lebih awet. Nah, hari ini aku mau ngeracun produk-produk yang lagi aku suka banget, terutama di pagi hari sebelum aku make upan, karena ternyata produk ini tuh ngaruh banget terhadap kualitas make up yang aku pakai. Pasti kalian penasaran banget kan, apalagi belakangan ini aku tuh sering banget share di Instagram tentang make up aku pagi hari, terus make up aku siang-siang, make up aku sore-sore, make upnya tetap flawless dan tetap bagus. Nah, aku lagi rutin banget pakai produk-produk skincare ini untuk skin preparationnya. Kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, kalau misalnya aku habis cuci muka, biasanya aku pakai Wardah Renew You Toner Essence. Ini tuh teksturnya oke banget. Karena sebenarnya ini tuh water based toner yang cepet banget ngeresap di kulit. Tapi ini tuh ada oil essence-nya kalau diperhatiin yang lembut banget kerasanya di kulit wajah. Tenang aja, ini nggak bikin kulit wajah kalian jadi lengket. Buat yang belum tahu, pakai toner itu penting banget kalau misalnya kita mau skin preparation sebelum skincarean ataupun make up, karena toner itu tuh kayak menyiapkan permukaan kulit kita supaya pH-nya lebih seimbang, apalagi habis cuci muka kan. Makanya aku selalu menyarankan jangan pernah skip toner juga. Nah, cara pakainya biasanya gampang banget. Ini aku pakein di tangan. Kalau pagi aku pakai agak banyak, nggak masalah. Teksturnya tuh agak-agak kental-kental gitu, tapi nyaman banget dipakai. Terus kalau udah biasanya aku gosok-gosok gini, aku tempelin di wajah, usap-usap lembut, baru ditepok-tepok manja gini. Sebenarnya kalau tonernya bisa dipakai pagi sama malam sih. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tuh bisa diemin dulu sebentar sampai keadaan si kulitnya tuh agak-agak lembab manja gitu. Toner ini juga mengandung bakuchiol. Ayo, siapa di sini yang belum tahu bakuchiol itu apa? Bakuchiol itu adalah kandungan yang bisa digunakan dan bermanfaat untuk skincare anti-aging. Jadi buat kalian yang sudah membutuhkan skincare anti-aging, wajib banget ngelirik toner ini, yang fungsinya untuk membantu mengurangi kerutan dan garis-garis halus yang ada di kulit wajah kita. Nah, bakuchiol ini tuh adalah kandungan yang bisa dijadikan alternatif kalau misalnya kulit kalian tidak cocok dengan yang namanya retinol. Ayo, siapa yang nggak cocok pakai retinol? Karena memang retinol tuh tidak cocok untuk semua orang, jadi alternatifnya bisa pakai bakuchiol. Nah, untuk manfaat toner ini juga untuk memperbaiki skin barrier kulit dan juga mempertahankan kelembaban kulit wajah kita. Kalau misalnya kalian pengen kulit yang tampilannya tuh terlihat lebih muda, lebih fresh, terus pengen pori-pori besarnya tersamarkan, terus yang punya kendala sama garis-garis halus, kulitnya berkerut, yang pengen kulitnya kerasa lebih kenyal, terus udah gitu pengen kulitnya kerasa lebih halus dan lebih cerah, kalian bisa banget pakai toner ini secara rutin pagi dan malam hari. Nanti bakal kerasa banget bedanya karena aku juga pakai toner ini. Jujur aku pakai toner ini tuh bisa aku mix dengan berbagai macam skincare yang aku punya dan dia tuh cocok-cocok aja, tidak ada masalah. Nah, kerasanya setelah berapa lama sih? Aku sih ngerasain manfaat dari toner ini setelah penggunaan hampir 2 minggu lebih.
Tampilan kulit aku jadi lebih lembab, lebih halus, dan lebih cerah. Itu tuh buat aku penting banget karena aku tuh hampir setiap hari pakai make up. Dan aku bocorin rahasianya ya. Kalau kalian mau make up kalian kekunci, make up kalian bagus, itu tuh si kanvasnya harus dalam keadaan yang bagus. Kanvasnya harus dalam keadaan yang halus, lembab, dan juga sehat. Jadi make upnya bisa nempel dengan sempurna. Nah, terus kalau misalnya kita sudah pakai toner ini, pakai apa? Kita bisa lanjutin pakai serum. Zat aktifnya terserah kalian, tapi karena ini siang-siang dan aku mau make up, biasanya aku nyari serum-serum yang melembabkan, yang kira-kira bisa menghidrasi kulit. Nah, kalau udah, kita tuh bisa ngelanjutin pakai moisturizer atau day cream. Dan ini day cream yang jadi favorit aku. Kemarin aku bikin beberapa morning skincare rutin, aku juga bikin yang kayak get ready with me sambil ngebahas sambil skincarean. Produk ini udah masuk beberapa kali ke dalam YouTube aku, tapi belum aku review secara lengkap. Salah satu part yang membuat aku suka sama produk ini adalah karena ini tuh day cream, udah ada SPF-nya. Jadi udah ada SPF 35 PA+++. Dan kalian nanti bisa tunggu sampai videonya berakhir karena aku akan ngasih lihat sama kalian UV camera testnya. Kita buktikan ini day cream yang ngaku-ngaku ada SPF-nya itu beneran ada perlindungannya nggak sih? Penasaran kan? Nah, untuk day creamnya ini sama, dia juga mengandung bakuchiol yang fungsinya itu untuk mengurangi kerutan dan garis-garis halus yang ada di kulit wajah kita, serta ada SPF-nya. Seperti kita tahu bisa melindungi dari sinar UVA, UVB, dan juga mengurangi premature aging. Jujur ya, semenjak aku rutin menggunakan sunscreen, menggunakan perlindungan di wajah, bekas-bekas jerawat aku tuh lebih cepat berkurang. Terus kayak kulit aku tuh nggak gampang jadi belang. Jadi kalau misalnya kalian bermasalah dengan hyperpigmentation, bermasalah dengan kayak bekas jerawat yang kok nggak sembuh-sembuh, kayaknya kulitnya kusam, coba rutin pakai produk-produk yang ada SPF-nya termasuk sunscreen. Nah, kalau diperhatikan dari teksturnya tuh krim ya, bukan yang tipe gel gitu. Cuman yang aku suka dia tuh ada efek blurringnya. Jadi kayak pakai primer tapi lebih ringan. Makanya tadi aku bilang apalagi buat kalian yang suka make up like a second skin, aku suka banget pakai produk ini. Nah, kalau moisturizernya aku ngerasa setelah 4 minggu aku pakai produknya, aku tuh ngerasa kulit aku jadi lebih moist, kulit aku juga lebih lembab dan juga lebih kencang. Dan satu lagi, kalau kalian bermasalah dengan oil control yang di wajah, kalian harus cobain produk ini karena produk ini tuh oil controlnya oke banget, makanya enak dipakai sebelum make up. Siapa di sini yang suka curhat sama aku, "Kak, kenapa ya make up aku tuh kayak oilnya ganggu banget, kalau aku make upan tuh kayaknya malah jadi berminyak banget." Nah, coba pakai produk ini karena di aku produk ini tuh oil controlnya oke banget. Oke, ini sekarang sengaja aku zoom. Tadi kan aku udah pakai tonernya, udah pakai serum HA-nya. Sekarang kita akan pakai day creamnya. Sekalian aku tunjukin gimana pada saat dipakai di wajah. Tuh, kalian bisa lihat. Ini aku pakainya segini aja. Kalau udah, tinggal diratain aja. Tuh, ini tuh nggak cuman melembabkan, tapi si teksturnya tuh ada kerasa menghaluskan kulit. Makanya kalau misalnya dipakai sebelum make up, ini enak banget. Dia juga nggak greasy, nggak lengket. Setelah ngeset bener-bener kayak nyaman banget gitu dipakai. Nah, ini yang udah pakai. Tuh, kerasa lebih lembab. Yang ini yang belum pakai. Ini aku akan pakai dulu di seluruh wajah aku. Nah, sekarang aku akan tunjukin, aku akan pakai foundation. Setelah menggunakan toner dan day cream ini. Nah, ini tuh sekarang jadi kayak rutinitas daily aku kalau mau make upan supaya hasilnya bagus, biasanya tuh kayak gini. Ini langsung diratain aja. Tuh, kulit aku jadi kelihatan lebih halus kan? Lebih blurring. Terus si foundationnya gampang banget diratain. Kalau kalian yang udah sering make up pasti ngerasa banget deh kalau base make upnya bagus sama base make upnya kayak nggak oke gitu ya, kayak moisturizernya, terus kayak primernya nggak oke, pasti kalian akan ngerasa si make upnya juga kurang bagus.
Karena si permukaan kulit aku yang semakin lama semakin jadi halus, jadinya tuh si make up tuh lebih gampang nempel, hasilnya natural. Jadi jangan salah, make up simple like a second skin, pengennya kelihatan natural, pengennya kelihatan ringan aja, itu tuh harus start dari base make up dan skin preparationnya. Ini aku akan pakai di muka aku yang sebelah sini. Tinggal diratain aja. Nah, kalian udah lihat kan hasil pada saat aku menggunakan foundation. Ini aku mau beresin make upnya dulu semua dan aku akan balik lagi sama kalian. Nah, jadi ini hasil make upnya. Kalau misalnya kalian lihat postingan-postingan make up aku belakangan ini di Instagram, di TikTok, atau di semua sosial media aku, make up aku memang berubah dan kelihatan lebih bagus karena dua produk ini. Sekarang aku bakal tunjukin sama kalian UV camera testnya supaya kalian jadi lebih yakin. Nah, seperti aku jelasin di awal, kalau ini tuh udah ada SPF-nya 35. Supaya kalian nggak ragu nih, aku kasih lihat ya UV camera testnya. Yang aku suka dari produk ini, gampang banget diratainnya. Dan si teksturnya itu produknya SPF-nya langsung bisa melindungi wajah gitu loh, langsung tercover. Jadi nggak perlu khawatir. Dengan SPF segini, menurut aku kalau untuk kegiatan indoor, kita nggak perlu pakai sunscreen lagi sih. Jadi mempersingkat waktu kalau kita mau pakai skincare dan sunscreen. Dan juga kalau kita sering diam di rumah, lebih hemat juga sih menurut aku. Yang pasti kalau dijadiin base make up, teksturnya tuh nyaman banget, gampang diratain dan bikin make up jadi lebih nempel juga. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kedua produk tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau mau nanya seputar make upnya juga boleh. Tips-tips make up apapun boleh, nanti sebisa mungkin aku replay. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!